Budaya positif di sekolah. Di sekolah SMPN 1 Bandar Baru sudah terlaksana dengan baik keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan pengetahuan akademis tetapi juga merupakan wadah untuk membentuk karakter dan budaya positif. Budaya positif di sekolah mencakup berbagai nilai etika dan norma-norma yang mendukung pembelajaran, pertumbuhan dan pengembangan positif bagi seluruh anggota sekolah. Dalam konteks ini, keyakinan kelas dan konsep segitiga restitusi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berempati dan bermakna artikel. Ini akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah dengan fokus pada nilai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bagian 1. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah menggambarkan suasana harmonis yang didukung oleh nilai-nilai seperti saling menghargai, saling percaya, kerjasama, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Seolah dengan budaya positif berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai, diakui, dan didukung dalam mencapai potensinya. Di bawah budaya positif ini, guru, siswa, dan staf sekolah bekerja bersama untuk menciptakan komunitas belajar yang inspiratif dan memberdayakan. Bagian 2. Keyakinan kelas. Salah satu komponen utama dari budaya positif di sekolah adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merujuk pada pandangan optimis bahwa setiap siswa dapat berhasil dan berkembang secara akademis maupun sosial. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi yang tak terbatas dan dapat mencapai tujuan mereka jika diberi dukungan, kearifan, dan keberhasilan. Keyakinan kelas terletak pada dampaknya terhadap motivasi dan kinerja siswa ketika siswa merasa didukung dan dihargai, mereka lebih kelemahan atau kesalahan mereka. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana siswa merasa bebas untuk bertanya, bereksperimen, dan belajar dari kegagalan. Bagian 3. Segitiga restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi adalah suatu model yang mempromosikan pemahaman dan rekonsiliasi dalam menangani konflik di sekolah. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana siswa merasa didengar dan dihargai dalam menyelesaikan masalah mereka. Ada 3 komponen utama dalam segitiga restitusi. Pertama, pertobatan. Para pihak yang terlibat dalam konflik harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perasaan dan pandangan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami perspektif masing-masing dan mencari pemahaman bersama. Kedua, pengampunan. Setelah pengobatan, langkah selanjutnya adalah pengampunan. Para pihak harus belajar memaafkan satu sama lain. Restitusi. Bagian terakhir dari segitiga restitusi adalah restitusi, di mana upaya dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh konflik. Ini bisa berupa permintaan maaf, memberikan kompensasi, atau melakukan tindakan positif lainnya. Bagian 4. Implementasi budaya positif di sekolah. Pengembangan budaya positif di sekolah memerlukan komitmen dari seluruh komunitas pendidikan termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan budaya positif termasuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kesimpulan, budaya positif di sekolah merupakan landasan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, bermakna, dan berempati. Dengan mengedepankan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi, sekolah dapat menjadi tempat di mana setiap siswa merasa didukung dan dihargai dalam perjalanan akademis dan sosial mereka. Dalam budaya positif ini, siswa, guru, dan staf sekolah dapat tumbuh bersama sebagai komunitas belajar yang inspiratif dan memberdayakan. Saya sebagai CGP Angkatan 9, saya memiliki rencana pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang mencakup kegiatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berikut adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan. Saya menyadari betapa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan siswa. Oleh karena itu, dia merencanakan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang akan melibatkan seluruh anggota komunitas pendidikan termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan keyakinan kelas, serta konsep segitiga restitusi sebagai cara untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif, empati dan bermakna. Pelatihan untuk guru dan staf sekolah. Saya akan mengawali kegiatan diseminasi ini dengan menyelenggarakan pelatihan khusus untuk guru dan staf sekolah. Pelatihan ini akan mencakup pemahaman tentang keyakinan kelas dan bagaimana menerapkannya dalam interaksi sehari-hari dengan siswa, guru dan staf. Akan dipersiapkan untuk memberdayakan siswa dengan fokus pada potensi dan kekuatan mereka sehingga setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Dalam pelatihan ini saya juga akan memperkenalkan konsep segitiga restitusi dan bagaimana cara mengelola konflik secara positif. Guru dan staf akan dilatih untuk memahami pentingnya berbicara terbuka dan jujur dalam menyelesaikan masalah, memaafkan dan mencari solusi bersama. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan emosional siswa. 2. Workshop untuk siswa. Selanjutnya saya akan menyelenggarakan workshop untuk siswa yang bertujuan untuk mengenalkan mereka pada konsep keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Workshop ini akan dirancang secara interaktif dan menarik agar siswa merasa terlibat dan tertarik untuk belajar. Saya akan menggunakan cerita, permainan peran, dan diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman siswa tentang bagaimana mereka dapat mendukung satu sama lain dan menciptakan iklim yang positif di sekolah. Dalam workshop ini siswa juga akan diajak untuk berbicara terbuka tentang perasaan dan pandangan mereka serta belajar tentang pentingnya mendengarkan dengan empati. Melalui workshop ini diharapkan siswa akan merasa lebih percaya diri dan mampu berkontribusi positif dalam lingkungan sekolah. 3. Kampanye kesadaran. Saya tidak hanya ingin mengenalkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi kepada anggota sekolah, tetapi juga ingin melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses ini. Oleh karena itu, dia akan meluncurkan kampanye kesadaran tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Kampanye ini akan menggunakan media sosial, brosur, dan acara komunitas untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai positif dalam pendidikan. Dalam kampanye ini saya akan menyoroti manfaat dari keyakinan kelas seperti peningkatan motivasi belajar dan percaya diri siswa. Dia juga akan menjelaskan konsep segitiga restitusi dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu dalam mengelola konflik dengan cara yang damai dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. 4. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa keberhasilan kegiatan diseminasi ini tidak hanya tergantung pada informasi dan pelatihan, tetapi juga pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, dia akan terus memantau dan mendukung guru, staf, dan siswa dalam menerapkan nilai-nilai budaya positif. Pelatihan dan pengembangan guru dan staf sekolah harus diberi pelatihan dan dukungan untuk memahami pentingnya keyakinan kelas dan teknik-teknik restitusi. Pelatihan ini akan membantu mereka menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Keikutsertaan orang tua dan wali memiliki peran penting dalam mendukung budaya positif di sekolah. Mereka dapat diajak untuk terlibat dalam kegiatan sekolah, mendukung anak-anak mereka dalam mencapai tujuan akademis dan mendukung prinsip-prinsip segitiga restitusi dalam penyelesaian konflik. Pengembangan kurikulum dapat dirancang untuk mencakup nilai-nilai budaya positif seperti empati, toleransi, kerjasama, dan penyelesaian konflik yang saat ini akan membantu siswa memahami arti penting dari nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di pembinaan sosial dan emosional. Pembinaan sosial dan emosional menjadi aspek penting dalam membentuk budaya positif di sekolah. Siswa dapat dilatih untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta belajar memahami dan menghargai perbedaan yang telah dipelajari. Saya akan mendukung pendekatan guru yang mencerminkan keyakinan kelas dalam kelas, seperti memberikan umpan balik positif dan memberdayakan siswa untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dia juga akan mengadakan forum berkala untuk membahas bagaimana konsep segitiga restitusi diterapkan dalam menyelesaikan masalah dan konflik di sekolah. Bukalah mata
budaya positif. Kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah kita. Kita lihat budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Baik itu kebajikan apapun yang baik, itu adalah hal-hal yang positif dalam pembelajaran, itu akan membuat kita nyaman, aman, dan bahagia dalam mengajar. Kemudian selanjutnya ada 8 budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma murid. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang melakukannya, cuma kita belum mendalaminya atau kadang-kadang kita tidak mengenal namanya. Baiklah, kita lihat yang pertama. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini sudah kita lakukan, yaitu dengan profil Pancasila yang kita terapkan pada kurikulum Merdeka sekarang, yaitu pada P5, di mana siswa itu harus kita kembangkan kemandirian, kreatif, kemudian berinovatif, kebinekaan global, kemudian bergotong royong. Gotong royong hampir setiap pagi kita lakukan. Kemudian berkebinekaan global. Walaupun berbagai macam budaya yang masuk ke tempat kita, kita tetap teguh satu, yaitu jangan sampai terpengaruh agama kita. Agama kita harus kokoh dan pendirian kita sendiri. Kemudian mandiri, anak-anak kita didik menjadi anak-anak yang tidak tergantung kepada diri kita. Mereka itu bisa berkreasi sendiri, ya. Kemudian kreatif dan berinovatif, bernalar kritis. Kalau kreatif itu mereka punya ide-ide tersendiri untuk melakukan pembelajaran, berpikir kritis juga seperti itu. Jangan semua yang kita lakukan, biar mereka berinovasi sendiri, biar mereka melakukan sesuatu yang bisa mereka tanggung jawab sendiri, punya tanggung jawab tersendiri. Kemudian kita lihat selanjutnya, penerapan disiplin positif. Secara umum disiplin positif satu pendekatan menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa menghukum dan memberikan hadiah. Kita sering sekarang memberikan hadiah, kemudian sering menghukum. Sebenarnya memberikan hadiah itu ada hal positif, ada hal negatif. Tapi sekarang kita lihat sudah banyak menjadi hal yang negatif karena anak-anak berbuat bukan dengan keinginan sendiri. Dia mengharap hadiah, ya, mengharap hadiah bukan dengan keikhlasan yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali kita lakukan di sekolah, ya. Yang pertama kita lihat nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Misalnya dalam profil Pancasila itu ada beriman dan bertakwa. Kita dari pertama masuk sekolah kita sambut mereka dengan bersalaman di pagi hari. Kemudian kita berikan senyuman. Kemudian mereka melakukan pembelajaran di awal dengan membaca Al-Quran 15 menit. Kemudian membaca Al-Musnah. Kemudian mereka juga kalau ada yang terlambat memberi salam dan sebagainya. Itu sudah kita terapkan di sekolah kita, ya. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yaitu berupa makan, pakaian, tempat. Kalau dulu kita sering menyebutkan dengan kebutuhan pokok, ya. Kemudian kasih sayang. Anak-anak itu butuh kasih sayang. Kita harus merangkul mereka. Jangan kalau ada anak yang bandel, kita sering menyalahkan mereka. Di rumah mereka disalahkan, di sekolah juga disalahkan. Jadi kita harus menjadi ibu kedua mereka.
Kemudian penguasaan, kemudian harga diri, kebebasan. Yang ketiga kebebasan, ya. Kebebasan yaitu harga diri, keinginan, kemudian sebagai kebebasan itu bisa dalam berprestasi, kemudian juga beraktivitas. Selanjutnya yaitu nomor 4, kesenangan. Kesenangan yaitu bisa mereka memilih keinginan mereka sendiri. Kita tidak boleh memaksa sekarang. Misalnya kalau dulu kamu harus bisa hidup, mereka bisa menggambar, tapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Kita saja menggambar. Coba klasifikasikan makhluk hidup dalam bentuk gambar. Dan yang suka dengan teks, kita suruh mereka menulis dengan teks. Tujuannya sama. Mereka sudah bisa menggambar, berarti mereka sudah bisa menerima, ya. Ya, nomornya salah juga. Berarti kebebasan ya, nomor 4. Nah, sekarang kita nomor 5. Nomor 5 penguasaan, ya. Penguasaan penjelasannya itu jatuh ke nomor 3. Nomor 3. Ya. Baik. Jadi kita pilih untuk siswa-siswa kita. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian motivasi, ya. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Itu Ibu udah mungkin semua kita sudah paham. Kalau institut dari dalam, kalau X dari luar. Kalau institut itu motivasinya dari diri sendiri. Anak-anak punya bakat tersendiri, punya pengetahuan tersendiri. Artinya dia pengetahuan yang dari jiwa dia sudah ada. Walaupun kita paksa untuk yang lain dia tidak bisa. Tapi kalau kemampuan dia itu tanpa kita berikan dia sudah mampu. Artinya kita tinggal mengembangkan dan mengarahkan, ya. Kemudian ekstrinsik itu dari luar individu. Misalnya contohnya dari baik itu dari guru atau dari motivasi seperti hadiah tadi, ya. Ada hadiah, dia mau berbuat karena pengaruh hadiah, pengaruh dari luar. Kemudian, ya, motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Itu Ibu udah mungkin semua kita sudah paham. Kalau institut dari dalam, kalau X dari luar. Kalau institut itu motivasinya dari diri sendiri. Anak-anak punya bakat tersendiri, punya pengetahuan tersendiri. Artinya dia pengetahuan yang dari jiwa dia sudah ada. Walaupun kita paksa untuk yang lain dia tidak bisa. Tapi kalau kemampuan dia itu tanpa kita berikan dia sudah mampu. Artinya kita tinggal mengembangkan dan mengarahkan, ya. Kemudian ekstrinsik itu dari luar individu. Misalnya contohnya dari baik itu dari guru atau dari motivasi seperti hadiah tadi, ya. Ada hadiah, dia mau berbuat karena pengaruh hadiah, pengaruh dari luar. Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian sifatnya itu satu arah. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian selanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi itu ciri-cirinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara berkolaborasi atau berdiskusi, ya.
kontrol. 5 posisi kontrol itu guru itu sebagai penghukum, itu banyak kita lakukan. Kemudian pembuat rasa bersalah, selanjutnya sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini semua kita lakukan. Yang sering ibu lakukan yang mana ini? Yang antara 5 ini. Penghukum. Kalau saya sendiri juga sering sebagai penghukum, karena ada ciri penghukum itu bisa dengan bahasa juga ya. Kalau kamu tidak kerjakan, ingat seperti itu. Bukan dengan kelakuan saja, intonasi pun bisa. Intonasi dengan kata-kata kamu, dengan cara menunjukkan, kemudian dengan cara menghormat bendera, kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya siapa bisa? Iya Bu. Kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, aduh kamu nak gimana sih, kamu gak sayang ya sama ibu. Iya, bagus Ibu. Itu rasa bersalah, sehingga anak-anak itu tahu dia melakukan kesalahan dan kita juga memperhatikan kesalahannya. Kemudian selanjutnya yaitu teman. Saudara Ibu, ada yang bisa memberikan contoh sebagai teman? Halo? Ada? Kalau sebagai teman, biasanya kita sering mengatakan, ayo dong kerjakan, nanti ya enak sama guru yang lain. Berarti kita menganggap dia adalah teman kita. Kita menganggap dengan orang lain, berarti kita dengan dia adalah teman. Ya. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau, kita mengawasi dia. Ada yang bisa menyebutkan contoh pemantau? Ya. Banyak sebenarnya kita lakukan setiap hari, cuma kadang-kadang kita mengeluarkan ya. Pemantau itu kita memperhatikan anak-anak, kadang-kadang tidak memperhatikan apa yang kita jelaskan di depan. Kemudian kita menyuruhnya untuk mengulang kembali, kita memantaunya. Kemudian manajer. Manajer ini adalah kita membuat anak itu merasa bertanggung jawab atas kesalahannya, ya, menyelesaikan dengan baik-baik dengan cara diskusi. Ya, ini di antara 5 ini yang mana yang sering lakukan, yaitu menghukum tadi kan. Kalau yang paling baik yang mana? Di antara manajer, ya, manajer itu yang paling baik kita lakukan ya. Jadi kalau ada kesalahan murid itu kita ajak, kita tanya, kenapa, kemudian apa alasannya, kemudian bagaimana caranya kita menyelesaikan ini. Kita tanya ke dia, dia sebenarnya bisa menyelesaikan masalah dia itu sendiri dengan cara berdiskusi. Kita cuma mengarahkan, kalau begini baik atau tidak, seperti itu. Jadi kita berikan dia alternatif jawaban yang terbaik, cara yang terbaik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kalau yang ini, kok kamu tidak pernah melakukannya? Ini sebagai penghukum. Padahal bahasanya kita lihat biasa saja kan, tapi ini sudah termasuk sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti kita menanyakan alternatif untuk dia agar masalahnya selesai. Kemudian saya kecewa dengan perbuatanmu. Ini sebagai buat bersalah. Ayo dong demi bapak ibu, ayo dong demi bapak ibu gurumu. Ini sebagai teman. Ini sebagai pemantau. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Ini sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ibu bisa membedakan kan apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bisa salah satu dari ibu menjelaskan? Kalau keyakinan kelas itu milik bersama. Kalau peraturan kelas dari guru kita buat, anak-anak harus mematuhi peraturan itu. Ya, bagus. Jadi peraturan kelas itu sudah dibuat oleh guru atau sekolah, ya. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama antara siswa dan guru. Mereka yang mengusulkan.
Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan warga kelas, misalnya siswa ya. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu-waktu, mungkin ada perubahan dilihat ya. Kemudian restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas. Ada yang pernah menyelesaikan kasus siswa dengan cara segitiga restitusi? Ada? Ini kebetulan video saya ini suaranya kecil. Kita lihat salah satu contoh ya video yang suaranya. Tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berkarya dengan Yuka. Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesal? Bukan harus mencapai hasil pekerjaan saya, bukan hanya baik, terus juga sudah dicontek. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika, dan tanpa sadar saya mengobrak meja Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Dika yang mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh kita. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Selalu menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dengan berakhirnya contoh diskusi antara siswa atau segitiga resensi, berarti selesai pemaparan saya hari ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum saya tutup? Harapan saya ini bisa diterapkan di sekolah kita ya. Kalau ada siswa yang bermasalah, sebaiknya kita jangan menghukum atau menindak membuat menyakitkan siswa. Sebaiknya kita panggil, kita buat segitiga restitusi seperti yang saya katakan tadi. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kita minggu yang lalu kita akan buat kesepakatan kelas. Tujuannya agar kelas kita nyaman
Handeka. Setelah kalian tulis, kalian tempel. Udah, setelah kalian tulis, kalian tempel di sini. Ya, tulis tempel. Lebih bagus lagi, tulis nama kalian di bawah. Oh, gue, hai. Nggak tulis nama juga boleh. Tulis di sini tempel. Peraturan yang disepakati. Nanti peraturan yang disepakati, bangun beberapa orang, kemudian pilih yang sama peraturannya, dikelompokkan. Misalnya tentang kebersihan, taruh tentang kebersihan itu anggap nomor 1. Tentang nanti misalnya disiplin, tulis nomor 2. Terus tentang tanggung jawab, tulis nomor 3. Dan mulai ditulis dan ditempel. Siapa yang sudah siap boleh tempel. Terima kasih ya. Tulis misalnya jangan buang sampah di kelas. Kan itu untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian contohnya seperti jangan bertengkar, jangan menyontek. Jangan ribut saat belajar. Satu aja, yang ditulis itu satu saja. Udah, jangan ada bilang. Jangan lagi. Hah? Jangan. Boleh. Selalu saling menghargai. Boleh juga. Amira ditempel yang nggak siap, silakan ditempel. Yang sudah langsung baca lagi ya. Jangan berbicara. Gay. Udah kamu terus dari yang Kenyamanan gelap.
tanya terus ada diskus anjir terus bab Aku na lewat kayak nawado. Oke. Mister tes terus Yang nomor 1 misalnya disiplin, taruh semua disiplin. Miri Udah, ini jadi cowok. Kita buka PowerPoint. Yang sama anak pesanan. Dan masih ada percakapan dulu. Disiplin, taruh pencet. Mana pesan kalian tugas kalian kerja kelompok Kareo buang sampah taruh di Waduh
Saya sangat senang mengikuti seminasi budaya positif dengan Yang Mulia Ibu Nurmahani, sehingga saya lebih paham tentang budaya yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna. Saya sangat senang mengikuti seminasi budaya positif dengan Ibu Nurmahani, sehingga saya lebih paham tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Aisyah Kalilamora. Saya dari kelas 32. Terima kasih kepada Ibu Nurmahani yang telah menjelaskan tentang keyakinan kelas dan telah terlaksanakan dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nurmahani yang telah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Laina dari kelas 32. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmahani yang telah menjelaskan tentang keyakinan kelas dan sudah terlaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Nurmahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.